Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Rabu 18 Agustus 2021. Di semangat kemerdekaan ini saya mau mengajak Bapak Ibu serta sahabatku untuk sejenak mendengar renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-23. Beginilah bunyinya: keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa sih yang tidak suka dipuji? Siapa sih yang tidak suka disanjung, dihormati, dihargai, bahkan dibangga-banggakan oleh sekitar kita? Kebanyakan pasti tidak ada. Semua pasti orang suka dipuji, disanjung, dihormati dan sebagainya. Semua orang tanpa terkecuali pastilah suka dengan hal yang begitu. Namun kebanyakan dari kita pasti tidak suka jika ada orang lain, sahabat, keluarga kita yang meremehkan, merendahkan, bahkan menghina kita. Pujian terhadap seseorang itu sebenarnya sangat berarti, karena bisa mengartikan, bisa membangkitkan semangat baginya untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi dari apa yang telah dikerjakan sebelum-sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana ketika kita bila ditegur, diingatkan, bahkan dihina oleh sekitar kita? Mungkin beberapa dari kita pasti sangat-sangat membenci akan hal itu. Mungkin dari kita pasti akan sangat geram terhadap hal itu. Padahal ketika kita diingatkan, ketika kita ditegur, itu karena yang mengingatkan dan menegur kita sangat sayang kepada kita, sangat mengasihi kita, sehingga dia mau melihat bahwa kelakuan kita yang selama ini tidak baik, sehingga dia mau mengingatkan supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Bahwa dia melihat ada kesombongan yang ada di dalam diri kita, dia melihat ada keangkuhan di dalam diri kita, sehingga dia mau mengingatkan, menegur kita supaya kita jangan lagi melakukan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang jauh, yang disukai, yang dilarang oleh Tuhan. Kita pasti akan menyebutkan semua tindakan kita ketika kita diingatkan, sudah seberapa jago sih kau melakukan ini, sudah apa yang sudah kau lakukan perbuat. Pasti kita akan mencoba untuk melakukan mekanisme pertahanan diri. Kita akan punya cara kita sendiri ketika kita tidak diterima, menerima, ditegur oleh orang atau sekitar kita. Tetapi secara tidak sadar itulah sifat keangkuhan, kesombongan kita dengan membela diri dan membenarkan perilaku yang tidak baik, yang tidak benar yang kita lakukan tersebut. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita akan menyadari bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita punya mekanisme, kita punya cara untuk membela pertahanan diri kita yang sebagaimana hanya kitalah semestinya yang bisa merobohkan hal itu, yaitu dengan rendah hati. Mekanisme pertahanan diri sejatinya bisa membuat kita merasa lebih baik. Tetapi efek sampingnya mekanisme ini adalah membuat kita tetap pada sikap yang menimbulkan masalah bagi kita dan orang lain, baik sekarang maupun ke depannya. Firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Amsal 29 secara keseluruhan ini banyak menuliskan tentang ciri-ciri atau kehidupan orang fasik, yang bagaimana tindakan yang seharusnya menuntun kita untuk menjadi jauh dari orang fasik, untuk tidak mengikuti kehidupan orang fasik. Salah satu nasihat Salomo ini yaitu dalam ayat 23 ini, yang tertulis bahwa keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Orang-orang fasik akan merasa dirinya selalu benar, sehingga mereka selalu mengeraskan hatinya. Mereka menolak untuk dinasihati, mereka menolak untuk mendengar apa yang dikatakan oleh sekelilingnya. Malah ciri-ciri orang fasik pasti akan merendahkan orang yang lebih bijaksana dari mereka dengan cara memberontak dan bertingkah seperti orang bodoh. Hal inilah yang berbeda dengan orang rendah hati, yang mau belajar dan menerima setiap ingatan, setiap teguran, setiap nasihat, setiap motivasi yang didatangkan dalam kehidupan mereka, yang membuat mereka akan semakin bijaksana. Bapak Ibu serta sahabatku, kita sudah melihat kehidupan orang fasik yang akan berakhir dari hukuman Tuhan, yang akan berakhir dengan hukuman dari Allah itu sendiri. Keangkuhan dan kebebalan mereka akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini
mau mengajak kita untuk memiliki sikap rendah hati, sehingga kita selalu bisa menyadari setiap kesalahan dan dosa dari diri kita sendiri. Kalau ada orang yang mau menegur kita atas kesalahan yang kita buat, mari kita belajar untuk mengucapkan terima kasih. Mari kita belajar untuk memikirkan kata-katanya, dan mari kita belajar untuk mengoreksi dan merenungkan di dalam diri kita sendiri. Kita bakalan selamanya tidak bisa berubah kalau kita tidak mau rendah hati dan tidak mau mengoreksi diri kita sendiri. Orang yang rendah hati akan selalu dikasih tahu Tuhan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Maka karena itu Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita renungkan hidup kita. Apakah masih ada keangkuhan dalam diri kita? Apakah masih ada kesombongan dalam diri kita? Jika ada, mari kita belajar menjadi anak Allah yang rendah hati, dan sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa seperti orang fasik. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Shalom.